I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kriminologi, dengan ini Ibu Dr. Juliani Nawawi SHMH, dan juga yang saya cintai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Melani Putri dengan NIM 74235201161 dengan program studi Hukum Tata Negara kelompok 7. Di sini saya akan mereview kembali materi-materi kriminologi. Nah, langsung saja, secara harfiah, kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan atau penjahat. Sedangkan logo dan juga dari kata logos yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan. Alasannya lahir ilmu kriminologi itu ada beberapa alasan. Yang pertama, adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana atau hukum positif. Kemudian yang kedua yaitu adanya ketidakpuasan terhadap hukum acara pidana atau terhadap penegakan hukum pidana, yang dimana tidak mampu membendung atau menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai tindak pidana. Yang ketiga yaitu adanya ketidakpuasan terhadap sistem penghukuman, bahwa ada celah atau kegagalan dari sebab lahirnya kriminologi, sehingga di sini kriminologi sebagai ilmu yang ibaratnya cermin. Apakah ada memang hal-hal yang perlu dibenahi? Apakah hukum acara pidana memang sudah tegak dari tujuan itu sendiri? Adapun tujuan dari hukum pidana yaitu ingin mencapai yang namanya keadilan, dan yang kedua yaitu kemanfaatan, dan yang ketiga adalah kepastian hukum. Nah, ilmu kriminologi juga ditemui oleh antropologi Prancis yang bernama Paul Topinard, bahwa kriminologi adalah berasal dari kata crime, yaitu kejahatan, dan logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Kriminologi juga berkaitan dengan cabang ilmu. Cabang ilmu yang pertama yaitu antropologi. Antropologi kriminal, yang dimana tentang manusia yang jahat atau ciri-ciri fisik penjahat, apakah ada kaitannya dengan suku bangsanya atau wilayahnya, atau dari wilayahnya ia berasal. Bahwa dalam antropologi kriminal menjelaskan bahwa lokasi geografi seseorang akan mempengaruhi perilakunya. Kemudian yang ketiga yaitu sosiologis kriminal, yaitu tentang kejahatan yang diambil dari gejala masyarakat, di mana letak yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kejahatan seperti pengaruh ekonomi dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu psikologi kriminal, yaitu tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya atau jiwa yang sakit. Edwin Sutherland mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala yang timbul dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu objek kajian kriminologi. Yang pertama yaitu perbuatan atau kejahatan, yang kedua yaitu pelaku kejahatan atau penjahat, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap perbuatan dan pelakunya. Menurut Johnson, kriminologi adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala-gejala kejahatan. Nah, kemudian hal-hal adanya kriminologi, yaitu kriminologi sebagai cermin dari hukum pidana untuk mengkoreksi apakah semua regulasi telah sesuai dan hukum acara pidana, dan bagaimana mekanisme penegakan hukumnya, sistem peradilannya. Dan kemudian selanjutnya yaitu manfaat adanya kriminologi. Yang pertama, bisa mengetahui secara mendalam terkait bentuk-bentuk perilaku manusia. Kemudian yang kedua yaitu memahami kenapa ada penyimpanan terhadap norma-norma baik itu dalam pidana khusus maupun pidana umum. Yang ketiga yaitu dapat memahami reaksi sosial terhadap penyimpanan yang terjadi baik yang dilakukan secara personal maupun kelembagaan. Nah, kemudian tingkat ketaatan hukum. Menurut Prof. Ali itu ada 3. Yang pertama indemnification, yaitu takut adanya penilaian negatif terhadapnya, misalnya hadir tepat waktu dan teguhan. Kemudian yang kedua yaitu internalization, tidak peduli dengan pendapat orang lain, tapi lebih memanfaatnya aturan yang memiliki, yaitu contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu komplain,
fungsi kriminologi hukum pidana. Yang pertama, sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu memberikan rekomendasi guna pembaruan terhadap hukum pidana. Dan kemudian fungsi kriminologi terhadap sistem peradilan pidana atau proses hukum acara. Yang pertama yaitu hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam mengungkap kejahatan. Kemudian yang kedua yaitu dapat memperbaiki kinerja aparat penegak hukum serta melakukan perbaikan terhadap undang-undang itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap produk perundang-undangan atau perbaikan aliran dalam kriminologi, mazhab dalam kriminologi. Kemudian ada mazhab dari kriminologi. Yang pertama, aliran klasik yang didasarkan pada teori hedonistik bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan yang dapat memberi kebahagiaan bagi dirinya, yang menghindari perbuatan yang dapat memberikan derita didasarkan pada asas free will, kebebasan kehendak. Dalam teori ini, orang melanggar akan menerima sanksi karena alasan kebebasan itu sendiri, harus menerima hukuman tanpa memandang fisik. Pelaku tersebut memiliki kehendak bebas dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu aliran kartografik dipelopori oleh Quetelet-Query. Aliran yang mementingkan pada distribusi kejahatan pada daerah-daerah tertentu baik secara geografis maupun secara sosial. Dalam teori ini kejahatan itu didistribusikan berdasarkan wilayah baik secara sosial maupun geografi. Kemudian yang ketiga yaitu aliran sosialis yang dipelopori oleh Edwin Sobeck-Crane, yang dimana muncul sebagai bentuk penolakan terhadap aliran kartografi karena menurut teori ini bahwa sebab terjadinya kejahatan yaitu adanya tekanan ekonomi, orang yang berbeda dari garis kemiskinan melawan kejahatan itu dengan peningkatan kesejahteraan. Kemudian yang keempat, aliran positif yang oleh Cesare Lombroso, yang dimana tidak setuju dengan aliran sosialis bahwa kejahatan itu tidak didasarkan faktor ekonomi, melainkan dari perilaku manusia itu sendiri, tapi ada faktor di luar dari dirinya yang mempengaruhi, yaitu biologi ataupun kultur, bahwa menurutnya kejahatan itu adalah bakat yang dibawa sejak lahir, ditanda-tandai ciri-ciri fisik yang bertato, orang yang berhidup pesek ataupun yang berjenggot dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu aliran psikiatrik, bahwa kejahatan itu terjadi adanya pengaruh psikologi, menekankan bahwa kejahatan itu ada karena ada gangguan emosional dalam melakukan interaksi sosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu aliran sosiologis, bahwa kejahatan itu adalah hasil dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, individu, dan keadaan masyarakat, atau kejahatan itu terjadi karena adanya gesekan dalam interaksi sosial. Orang-orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Kemudian teori-teori dalam kriminologi, yang pertama yaitu teori differentiation, yang dimana perilaku kriminal itu adalah pelaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, bahwa kejahatan itu tidak diperoleh dari keturunan atau diwariskan, tapi dipelajari melalui interaksi yang intensif. Dalam teori ini menghimbau kepada masyarakat untuk pandai memilih pergaulan ataupun teman. Kemudian yang kedua yaitu teori anomi, bahwasanya kejahatan itu terjadi karena adanya keadaan yang tanpa aturan. Tidak ada aturan yang berlaku di masyarakat sehingga banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang di masyarakat. Kemudian teori ketiga yaitu teori kontrol sosial. Dalam teori ini yang mengedepankan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya kegagalan kelompok-kelompok tertentu dalam membentuk pribadi manusia, keluarga, sekolah, instansi, atau tempat kerja, dan lain sebagainya. Misalnya ortu yang gagal mengontrol kepada anaknya. Kemudian yang keempat yaitu teori labeling, bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya label atau cap yang diberikan oleh masyarakat kepada orang tertentu. Misalnya narapidana yang keluar dari penjara dicap oleh masyarakat sebagai penjahat dan akan mempengaruhi tindakan si mantan napi atau mantan narapidana, misalnya merasa dikucilkan dan lain sebagainya. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori konflik, bahwasanya kehadiran konflik itu hadir di lingkungan sosial karena dipengaruhi oleh budaya ketidaksukaan seseorang terhadap keyakinannya, bukan pada individunya. Misalnya konflik antar suku, mengapa manusia melakukan kejahatan
kejahatan itu identik dengan perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan atau perbuatan yang bersifat antisosial yang dikatakan tindak kejahatan ketika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama actus reus atau perbuatan yang salah, yaitu perbuatan yang dipandang bersalah ketika melakukan perbuatan itu sengaja atau lalai. Untuk menentukan lalai yang sengaja maka butuh rekonstruksi. Kemudian yang kedua yaitu mens rea, dipandang harus bisa bertanggung jawab ketika yang melakukan gangguan mental tidak bisa dikatakan tindak kejahatan. Baik, cukup pemaparan atau review materi kriminologi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.